setelah registrasi kita diberi penjelasan ya, briefing. Waktu itu dijelaskan sejarah Gunung Kinibalu dan juga letusan terakhir, tepatnya sih gempa ya, jadi gempa di ketinggian tertentu yang merubah struktur puncak. Jadi Oh, dia memang gunung berapi ya? jadi gempa bukan meleduk, jadi bukan Karena letusan. nggak ada kawah. Ya, nggak ada kawah. Jadi gempa yang merubah struktur Gunung Kinibalu itu menjadi bentuknya yang sekarang gitu. Jadi memang kalau literatur yang lama ada puncak-puncak yang cukup eksotis, nah itu dia berubah struktur. Jadi yang terbaru, nah itulah yang nanti akan dilihat. Jadi penjelasannya seperti itu. Berikut penjelasan bahwa kita akan berhenti di ketinggian 2000, udah 3000 lebih 3.200. 3000 lebih sedikit untuk bermalam. Nah itu namanya Laban Rata. Nah itu ada ketentuan bahwa kita harus sampai di sana sekitar jam 3 ya. Jam 3. Ya batasannya. Jam 3 malam, jam 3 pagi. 3 sore kan. Oh, karena 3 kita mau sore. bermalam kan. Karena di sana kita akan dapat makan 2 kali makan, jadi makan siang sama makan malam. Makan siang terakhir itu ya ditunggu sampai jam 3. Nah, Laban Rata itu dia seperti villa dia dengan beberapa kamar. Mungkin jumlah kamarnya itu kira-kira 20 sampai 30 kali ya. Iya. 30 kamar karena untuk 85 pendaki itu cukup banyak karena satu grup tapi Ya. nggak sampai 30. Satu kamar kita Itu kemarin satu 5 grup, orang ya. 5 orang. Satu grup kita ditempatkan satu kamar. Jadi satu grup kita, satu perempuan itu tetap di kamar kita. Ya. Jadi kita mendaki, mulai pendakian sekitar jam 9. Jadi sebenarnya saya udah kali kedua ke Kinibalu. Jadi yang pertama itu 3 tahun sebelumnya gagal karena Sidik ya, teman saya berdua ke sana itu mengalami masalah dengan tulang belakang. Jadi pendakian pertama saya gagal, ini kali kedua saya mencoba gitu. Nah, yang kedua ini bertiga dengan almarhum Muhammad Yusuf. Jam 9 setelah kita izin berdoa, kita mendaki, udah mulai terlihat bahwa speednya nggak berimbang ya. Iya. 2 Jerman itu langkahnya besar-besar. Langkahnya jauh. Tapi satu pelajaran yang diambil dari mereka bilang cairan itu nggak perlu keluar melalui kencing, lebih baik melalui keringat. Jadi dia lebih cenderung menahan kencing ya. Dia lebih cenderung menahan kencing agar cairan tubuhnya nggak terlalu cepat terbuang. Nah itu rekomendasi yang saya dapat dari 2 pendaki Jerman itu. Mungkin dia sering mendaki, berpetualang seperti para hikers gitu. Cuman ya mereka punya fisik ya jauh lah. Kita pertama dari segi usia kita lebih tua, dia jauh lebih muda. Mungkin dia tergolong di bawah 30 tahun, otomatis fisiknya lebih kuat. Dari cerita mereka, jadi di sebagian orang muda Eropa itu, terutama yang punya keinginan berpetualang, adventure, mereka 10 bulan itu bekerja, 2 bulan itu berpetualang. Jadi dengan uang yang mereka kumpulkan, biasanya mereka berkisaran ke daerah Asia Tenggara. Jadi yang salah satu itu yang si John apa Michael ya namanya? Si Michael lah ya, yang laki-laki, dia bilang dia baru kembali dari Indonesia karena melanjutkan ke Malaysia gitu. Nanti dia mau naik lagi ke atas ke Thailand, ke Vietnam gitu. Jadi dia berencana akan menghabiskan waktu 1,5 bulan yang di daerahnya lagi musim dingin. Nah dia lari dengan uang yang dikumpulkan 10 bulan sebelumnya. Kita mulai pendakian, ya, terlihat perbedaan kecepatan, tapi sang guide ya yang menemani kita cenderung menunggu, jadi menunggu. Ya.
dia menunggu kita. Kalau ada yang tertinggal, dia selalu di belakang, kadang-kadang di tengah. Nah, untuk yang 2 orang itu jelas dia sudah awalnya mungkin setengah jam, 1,5 jam mungkin masih bersama-sama. Iya. Tapi setelah itu perlahan-lahan kita agak tertinggal sedikit jauh. Tapi karena memang rencananya kita berkumpul di Laban Rata, jadi tertinggal pun kita pikir nggak bermasalah. Tracknya clear. Jadi kemungkinan untuk bercabang kecil sekali. Jadi setelah kita dijelaskan, petanya dikasih lihat, jadi memang tujuan pertama itu Laban Rata. Tapi dari Laban Rata baru ada pecahan. Iya. Karena ada yang melalui trek biasa ke puncak, ada yang melalui pakai tangga besi. Nah itu yang lain lagi, satu lagi. Kalau kita yang melalui jalur normal. Jadi jam ketiga udah terlihat bahwa kita berdua ya. Iya. Jadi Muhammad Yusuf bisa masuk ke line mereka dengan speed yang luar biasa karena Bang Yusuf itu fisiknya prima. Nah, jadi 3 di depan, kita 3 di belakang. Saya Pak Sorante dengan guide. Ya, jadi guide tetap menunggu gitu. Nah, jadilah kita mendaki dan sedikit menyesali tenaga yang kebuang hari kemarin, karena memang ternyata pendakian yang 1 hari itu memang membutuhkan fisik yang lu di awal pendakian lu sempat bilang kalau kaki lu agak sedikit kram. Itu dan memang agak aneh. Biasanya Pak Yose dia itu lebih awal, saya selalu ikut di belakang karena kita biasa bertiga atau berempat. Saya selalu di belakang atau di tengah, karena kalau di depan mungkin saya mengukur stamina saya untuk berapa sekuat apa saya sanggup untuk mendaki. Cuma saya selalu lebih suka di belakang sebagai followers, karena dengan itu saya bisa mengukur kekuatan saya. Saya belum tahu medan yang kita tempuh ini cukup tinggi, jadi saya mengambil jarak. Nah ternyata teman saya ini tidak seperti biasanya, dia begitu seperti kurang prima waktu itu. Iya ya, masih karena hari sebelumnya itu terkuras. Karena saya merasa tahu Kota Kinabalu, makanya saya yang menjadi penunjuk arah. Nah, mungkin karena semangat itulah yang cukup makan tenaga saya. Cuman ya itu setelah terima kasih untuk rekan Sorante ini yang sudah dengan sabar ya menunggu kaki saya balik kembali, dan kita meneruskan perjalanan dan tetap melihat jam. Jadi kita harus sampai Laban Rata sebelum jam 3. Jadi kalau setelah jam 3 makan siang tutup. Kebayang kan kita nggak tanpa perbekalan tapi tanpa makan siang gitu. Jadi kita pelan-pelan, walaupun pelan tapi tetap dengan keyakinan kita harus sampai sebelum jam 3. Kita nggak punya patokan apa-apa selain bahwa bakal nanti harus sampai Laban Rata sebelum jam 3. Jadi kita coba terus. Bang Yusuf dan 2 Jerman itu udah nggak kelihatan, kita paksakan. Tapi kalau memang terasa lagi ya kita duduk lagi mau nggak mau gitu. Kita waktu itu saya berpikir seperti pendakian-pendakian sebelumnya di Indonesia. Ternyata di sana kalau buat rekan-rekan yang ingin mendaki ke sana, itu saya sarankan untuk tidak membawa barang-barang yang terlalu banyak. Ternyata di sana di Laban Rata itu semua konsumsi sudah disediakan. Jadi kita cuma membawa perbekalan yang perlu-perlu saja, seperti mungkin kaos cukup 1 potong, dengan celana yang ada pun nggak masalah. Headlamp? Ya headlamp, kebutuhan untuk headlamp itu perlu karena kita berangkat start menuju puncak itu jam 2 pagi kalau nggak salah sudah berangkat. Jadi alhamdulillah
alhamdulillah kita nyampe Laban Rata itu masih ada sekitar 20 menit sebelum jam 3 ya. Iya. Jadi kita masih kebagian makan siang. Nah, setelah itu kita bebas. Kita dipersilakan istirahat, ketemu lagi sama Bang Yusuf dan rekan kita mereka udah menempati kamar, jadi udah ditunjuk kamar kita tuh yang mana, dan mereka udah milih tempat tidur masing-masing. Mau nggak mau kita tempat tidur sisa, dan saya kebagian di atas. Di atas. Dan satu hal di Laban Rata itu pemandangannya cukup bagus. Kita bisa selfie atau foto di latar belakang yang kita mau mendaki. Ya, puncak. Jadi ketika kita di Laban Rata semangat bertambah karena apa yang akan kita capai besok itu udah terlihat. Kalau memang nggak ada kabut ya. Tapi waktu kita di sana memang itu luar biasa. Bersih. Bulan Juli ya, Juni atau Juli? Desember. Oh, Desember. Jadi memang kita Desember tanggal 12. Kita itu bukan bulan yang dianjurkan karena bulan-bulan hujan. Tapi kesempatan slot yang ada memang di bulan itu, di tanggal itu. Akhirnya kita tetap berangkat. Tapi memang sepanjang perjalanan kita nggak kebagian hujan. Jadi Laban Rata, kita makan siang, istirahat, keluar, foto-foto itu kita menikmati. Alhamdulillah cuacanya juga cukup cerah waktu itu. Jadi pemandangan jelas benar-benar. Dan itu kita bersyukur tuh. Setelah itu acara selanjutnya, jadi kalau kita mendaki dengan dan Kinibalu itu harus terdaftar, itu benar-benar teratur rundown-nya. Acara berikutnya makan malam di jam 7 sampai jam 9. Jadi jam 9 cut off, nggak ada lagi yang bisa dibeli, nggak ada lagi yang bisa dimakan. Besoknya jam 2 sampai jam 3 itu sarapan. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi sampai jam 3. Jadi setelah itu kita istirahat, makan malam, siap untuk beristirahat di kamar masing-masing. Biasanya yang kemarin itu lampu-lampu udah dipadamkan, nah, kita menyempatkan sholat ya. Nah, sholat, wudhunya airnya lumayan dingin. Dinginnya luar biasa. Kita sholat di ketinggian 3.200 biasanya sudah sangat dingin airnya. Dingin sekali. Dan kita dapat pelajaran juga mengenai dari orang Jerman itu mengenai membersihkan air ini kan. Jadi dia punya alatnya. Merian ya namanya. Ya, kalau Merian. Merian itu ngasih, dia punya alat. Jadi dia tuh kemana-mana kalau travel dia punya alat untuk menyaring air dari air keran ya, air trap itu, keran yang ada. Dengan alat itu bisa langsung jadi air minum. Dia membuktikan, dia ambil air keran, dimasukin dengan proses tertentu, keluar, dimasukin botol, dia minum di depan kita. Mau nggak mau kita juga coba lah gitu. Tapi memang jernih sekali setelah keluar dari alat itu. Itu nggak tahu belinya di mana itu ya. Kalau bisa. Iya, mungkin... sampai sekarang kita belum menemukan alat seperti itu. Nah, yang saya alami ketika istirahat malam itu, kaki saya kembali mengalami masalah. Jadi saya lihat yang lain udah tidur, saya turun, saya melakukan stretching sendiri. Jadi saya tembok, saya stretching terus tapi itu lumayan berulangnya lumayan banyak. Maksudnya di kisaran 3-4 kali, dan itu sampai setengah jam lebih. Jadi sampai setengah jam lebih. Saya belum bisa tidur, yang lain udah tidur. Cuman saya berpikir, saya udah jauh dan ini 4.000 yang pertama kan. Saya harus total istirahat dan sembuh. Jadi benar-benar semua bantal saya pindahin ke bagian kaki, saya naikin, saya hilangin sebuah pikiran bahwa saya kakinya ada masalah. Itu salah satu kuncinya. Saya tunggu istirahat total, saya bilang pagi saya insya Allah bisa naik gitu. Jadi itu tekad saya, karena 4.000 ini di Indonesia susah nyarinya 4.000 MDPL. Dengan 3.200 yang sudah kita tempuh aja, 3.000 sekian yang kita sudah tempuh, itu benar-benar cukup melelahkan. Dan kita nggak tahu, melihat trek dari jauh yang akan kita tempuh itu, wah cukup menantang, tapi juga cukup membuat hati kita was-was apa kita sanggup untuk mencapai puncak.
Iya, jadi Laban-Rata itu batas vegetasi. Ya, besoknya kita akan mendaki. Dari schedule acara kita akan mulai pendakian di jam 3 pagi. Restoran, jadi restoran yang di Laban-Rata itu harus dibayangkan bahwa memang itu kualitasnya lumayan bagus. Jadi bila bisa dibilang hotel bintang 5 ya makanannya ya, dari segi makanan. Dari segi makanan enak. Iya.